Ini perbandingan antara Juken dengan Ecu standar. Torsinya gue di 13,85 dan horsepower-nya di 17,07. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom, dan sekarang di belakang gue ada Yamaha XXR. Ini punya Street Art Custom yang udah lama banget belum diservis. Ini pengen modif tipis-tipis kan, banyak XXR atau juga modif tebel-tebel. Sebenarnya Yamaha XXR itu enak banget buat dimodif tipis-tipis ataupun tebel-tebel. Cuman kadang-kadang tampilan udah keren, cuman performanya drop. Kenapa? Karena jarang diservis. Nah, sekarang di Street Art itu selain bisa modif tipis-tipis, tebel-tebel juga buat Yamaha XXR ya. Itu juga ada paketan sekaligus perawatan. Paket perawatan buat Yamaha XXR. Kira-kira apa aja? Nah, ini Yamaha XXR ini udah berapa bulan ya belum diservis. Nah, sekarang kita dyno aja efek dari nggak diservis. Yuk, sekarang kita turunin motor ini, kita akan masuk ke ruang dyno. Nah, sekarang XXR ini kita dyno dulu sebelum kita servis supaya bisa tahu kondisi seperti apa sih. Ya udah pasti di bawah dari standarnya XXR Yamaha, karena satu belum servis, kedua bannya ini udah gede, pakai ukuran 130 di depan dan juga ban 150 di belakang. Kita lihat aja yuk hasil dyno-nya seperti apa. Kita sekarang start dyno. Nah, sekarang kita udah mau starting dyno. Bisa kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, sekarang tadi udah di dyno ya. Tenaga dan powernya turun, terutama horsepower-nya turun drastis. Kalau nggak salah gue baca contekan dulu, menurut data dari Yamaha, standarnya Yamaha XXR itu torsinya itu di 14,7 Nm di RPM 8500. Sedangkan hasil dyno kita tadi adalah torsinya cuma 12,73 di 8500 RPM. Itu torsi tertingginya di 8500 RPM, cuman 12,73. Agak turun sekitar 2 Nm. Tenaganya yang turun drastis. Standarnya Yamaha XXR itu menurut Yamaha adalah 19 horsepower dan sekarang cuma 13,54. Itu mungkin efek dari nggak servis plus juga penggunaan ban besar. Harusnya penggunaan ban besar ini ada racikannya sendiri supaya dia lebih enteng lah gitu. Kalau ini pasti berat tenaganya. Nah, sekarang kita akan melakukan servis. Sebelum melakukan servis, paketnya itu harganya berapa? Harganya 585. Mahal amat. Itu udah termasuk busi, Hah? jasa servis sama dyno test. Oh, sama dyno test. Jadi kalau mau dyno test, before and after, ya. Nah, ternyata berarti lebih murah dong kalau nggak pakai dyno test? Ya, sama free oli. Free oli? Oh iya. Kalau servisnya aja berapa di kita? Servisnya aja 250.000. 250.000 gratis oli dari Castrol Power One buat Yamaha XXR. Nah, 250.000 itu apa aja sih yang di servis? Yang pertama, nih dapat oli gratis. Kemudian pengecekan busi. Kalau businya udah jelek, ada ganti. Ini ada busi XXR dari Bosch. Ini berapa? 35.000. 35.000. Kemudian setel rantai standar lah ya. Terus pengecekan rem depan dan belakang. Jangan cuma performanya bagus tapi nggak bisa ngerem. Kita bersihin throttle bodinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah scan menggunakan scanner tools. Jadi kita akan melihat mungkin ada kode kerusakan dan juga ada anomali di dalam pembacaan di ECU. Nanti kita akan cek. Nah, sekarang biar tim dari Street Art Custom langsung garap aja servis motor ini. Yuk kita mulai. Sambil motornya diservis, gak usah khawatir kelaparan, kehausan, karena di Street Art Custom juga udah ada ini warung satset. Jadi kalian bisa nunggu di sini sambil motornya dikerjain, sambil bisa lihat-lihat. Terus ada minum, ada ini nyemil-nyemil ya. Ada Indomie, kopi, segala macem. Ada juga gorengan-gorengan, roti bakar dan kawan-kawan lainnya. Jadi lengkap di sini. Jadi kalian nggak usah takut, motor bisa modif, bisa servis. Yang punya motor juga nggak kelaparan dan nggak kehausan. Bodi-bodi udah kebuka. Sekarang kita copotin tangki bensin dulu supaya bisa buka throttle body.
Ini kan udah dibongkar ya. Sekarang pengecekan yang pertama kalau servis itu, misalnya ini di intake, ini udah kotor kan? Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, udah kotor-kotor. Walaupun belum parah, tapi ini mempengaruhi performa juga. Kemudian di throttle body, oke, throttle bodinya udah, nanti tinggal dibersihin. Dan kita juga melakukan pengecekan busi. Ini businya masih bisa berfungsi, cuman menurut gua udah ganti aja lah dan nanggung daripada bongkar-bongkar lagi. Nanti kita pakai busi baru. Setelah ini beres, filter udara kita cek, kemudian pembersihan rem, jangan sampai performanya enak, kenceng gitu ya, tapi nggak bisa ngerem. Jadi kita cek nanti. Nah, pengecekan rem bukan cuma dicek doang, tapi juga dibersihin komponennya menggunakan air sabun supaya nggak ada gram-gram atau kotoran-kotoran di piston dan juga kalipernya. Terakhir adalah pengecekan rantai. Kita akan cek rantainya seperti apa, masih layak atau enggak, kayak gitu. Oke, sekarang biar tim mekanik SAC. Oh, dan terakhir nanti kita ganti oli. Nah, sekarang biar tim mekanik SAC aja untuk bersihin ini. I might just be a pig to the best of your critique. A lamb behind a wolf, always cautiously and give me a dime, just the type of that bag. Who gives a shit, honey, this is a drag. Melting me down with a kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Painted pictures, faulty fictions, contradictions, false scriptures. One thing I can tell you is you're heading straight for hell. Compromise your paper sense. Ini motornya udah selesai, kita servis ya. Nah, sekarang terakhir adalah pengecekan menggunakan alat scanner tools. Fungsinya adalah untuk mengetahui mungkin ada error atau ada kode error. Dan kadang-kadang kalau kita buka throttle body, suka muncul tuh kode error. Ya entah kenapa, yang namanya juga elektronik ya. Nah, menggunakan scanner tools ini, ya coba bisa kameramen lihat di sini. Menggunakan alat scanner tools ini, simple sih sebenarnya. Kita tinggal cari aja. Oh, ini Yamaha nih. Yamaha, automatic search saja bisa, nggak masalah. Oke, kita ikutin sini. Yuk. Gitu. Oke, udah kebaca. Terus kita tinggal lihat aja data monitoring. Oke, tinggal kita nyalain. Nah, kita lihat beberapa hal yang ada di sini yang mungkin harus menjadi parameter. Kelihatan nggak di kamera? RPM, terus kemudian banyak hal nih. Misalnya ignition timing, baterai voltage, baterai normal ya, throttle position sensor normal. Kita lihat AFR-nya. Kode AFR 12,4 ini masih idle-nya masih kayak masih panas, masih manasin mesin, jadi belum temperatur suhunya belum apa namanya, belum ideal. Kita lihat temperatur suhunya berapa sih sekarang. Udah selesai semua servisnya, dari mulai throttle body, rem, rantai, terus scanner, ganti busi. Nih, olinya juga kita ganti. Mumpung lagi ada promo, sampai dengan promonya selesai ya, itu dapat oli gratis dari Castrol. Jadi paket 250.000 tuh gratis oli kalau datang ke Street Art sekarang. Nah, sekarang langsung kita ganti olinya. Dul, ganti dulu. Oh iya, Pak. Oke. Habisnya kita dyno lagi. Ini hasil before dan after. Kalau kita bisa lihat, kamera bisa lihat ke sini. Yang atas itu adalah before, yang bawah adalah after. Jadi torsi dari before-nya 12,73 naik menjadi 13,2. Begitu juga dengan horsepower 13,5 sebelumnya, dan sesudahnya adalah 14,3. Itu naik. Cuman gue belum puas sih sebenarnya.
harusnya bisa lebih jos lagi gitu. Tapi ini ada yang sedikit asik, yaitu walaupun torsinya naik, cuman top speed itu tadi baru di 97, jadi masih bisa naik lagi. Tinggal naikin gigi lagi aja. Itu kan tadi kita pengetesan di gigi 2, di start di RPM di 4000 gitu. Kalau secara grafis sama, nih ya, lengkungan grafisnya sama, cuman dia naik lebih di atasnya aja nih. Horsepower lebih di atasnya si kuning yang before nih after. Nah yang torsi yang after itu yang warna hijau. Torsinya yang ini di bawah merah. Gitu. Jadi bisa dibilang puas lah. Walaupun nggak puas-puas banget. Tapi gue masih belum gimana gitu. Kita ganti gear aja deh. Ganti gear set yang racikan dari Street Art. Kita lihat hasilnya seperti apa. Yuk. I might just be a pig to the best of your critique. A lamb behind a wolf, always cautiously and give me a dime, just a dime of that bag. Who gives a shit, honey, this is a drag. Melting me down with a kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Nah, sekarang karena ini mempergunakan ban kurang 150 bagian depan dan belakang, bagian depannya 130, ya otomatis secara logika lebih berat lah tarikannya, torsi pasti turun. Makanya kita, ini gear udah ganti, menggunakan gear belakang ukuran 50 merek TK, dan depannya juga kita ganti sekalian pakai TK. Masih TK dia, belum SD ya. Masih lama perjuangan dia. Oke, ini sekalian dibersihin aja kali. Ya. Oke. Biar grace kalian jos jadinya. Jadi tinggal ganti, habis itu rantainya ganti. Habis itu kita dyno lagi, gue masih belum puas sih. Gear set sekarang udah kita ganti pakai yang baru. Sekarang kita langsung tes dyno lagi, kira-kira horsepower torsi sih sebenarnya gue ngincernya, torsinya naik apa enggak menggunakan gear set yang baru dengan kondisi mesin sudah di tune up. Before afternya tadi terakhir adalah torsinya di 13,2 Nm dan horsepowernya di 14,3. Harapannya adalah naik. Mari kita tes. Nah, hasilnya udah ketahuan ya, horsepower naik, torsi juga naik, dan grafisnya enak banget, landai. Jadi nggak langsung drop gitu, power dan juga tenaganya. Cuman gue masih bisa dibilang bukan kurang puas ya kurang puas lah. Gue pengen eksperimen bagaimana kalau kita remap motor ini. Nah, untuk motor Yamaha kalau mau nge-remap, kita harus ganti ECU Racing dulu. Ya, ECU Racing, supaya bisa nge-remap data-data yang dalam ECU. Kita remap ya. Oke, ini kita udah pakai ECU dari Juken. Nah, ECU dari Juken sebenarnya juga harus kita setting. Nggak serta-merta kita pasang, terus kemudian motor langsung whoosh gitu. Enggak. Dan ya do not expecting too much kalau misalnya belum juga banyak peranti yang kita ganti di motornya. Tapi setidaknya kita memanipulasi data yang masuk ke ruang bakar. Misalnya, gue di sini akan rubah bukaan limiter RPM. Kemudian gue juga akan merubah fuel correction dan juga ignition timing. Nah, gue kasih contoh ke teman-teman, bisa lihat di sini. Kalau ignition timing yang gue buat untuk di XXR itu berbeda dengan file standarnya dari Juken. Kalau kita perbandingan nih, ini 0% nih. Ini bisa di zoom di sini. Di zoom. Ini yang 0% gue centang dan 80%. Ignition timingnya seperti ini. Grafik ignition timingnya. Nah, sekarang kita akan bedain grafik ignition timingnya dengan yang file standar Juken. Oh, beda ya, titik timing pengapiannya juga udah gue rubah, fuel correctionnya juga udah rubah. Jadi ya supaya kita enak ya emang harus di tuning gitu. Jadi berbeda lu beli Juken langsung dipasang dengan kita setting-setting. Nah, settingan gue ini adalah settingan enak harian, bukan buat balap. Kalau buat balap beda lagi settingannya, ribet, nggak enak lah buat dipakai harian. Jadi jangan salah kaprah juga teman-teman.
Oke, sekarang ini udah gua setting jukennya. Sekarang kita dyno test yuk. Ini perbandingan antara juken dengan ecu standar. Torsinya gue di 13,85 dan horsepower-nya di 17,07. Ini mempergunakan juken. Nah, itu aja penjelasan gue mengenai servis Yamaha XXR. Yang jelas, gue ngasih tahu ke teman-teman kalau setelah kita remap, setelah kita tune up bahkan, itu motor setelah di tune up servis, motor naik torsi dan horsepower-nya. Kita ganti gear set, naik lagi. Kita ganti ECU, ya belum tentu enak. Tapi ketika kita remapnya dengan enak, hasilnya jadi enak. Itu aja, dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di telah jongkok. Gue Arindra Perkasa dari Street Art Custom dan juga Art and Speed. Bye-bye!